Pengertian internet atau IP. IP adalah dasar dari komunikasi komputer dan perangkat di internet. IP juga seperangkat aturan yang mengatur bagaimana informasi dipertukarkan secara daring. IP berfungsi seperti sistem pos yang membantu mengirim dan menerima data di jaringan virtual ini, memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain melalui alamat IP unit, mirip dengan alamat rumah. IP berfungsi seperti GPS untuk data, membantu paket informasi menemukan jalurnya di internet. Pengertian protokol kontrol transmisi atau TCP. TCP juga bekerja bersama dengan IP untuk memastikan data terkirim dan diterima dengan benar antara komputer di internet. TCP menyediakan layanan pengiriman data yang andal dengan memastikan bahwa semua data tiba di tempat tujuan dalam urutan yang benar dan tanpa kehilangan. TCP memulai koneksi melalui proses yang disebut handshake, menciptakan koneksi yang aman antara perangkat. TCP ini memastikan data dikirim dengan benar dan dalam urutan yang tepat, serta mengatur jumlah data yang dikirim untuk mencegah kemacetan di jaringan. Jika ada data yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang, menjamin transfer data yang baik. Protokol yang digunakan dalam web transfer teks atau HTTP. HTTP adalah serangkaian aturan yang digunakan oleh peramban web dan server web untuk berkomunikasi. HTTP bekerja di atas TCP, menyediakan cara bagi pengguna untuk meminta dan menerima halaman web melalui internet. Saat Anda mengetik alamat web di peramban mengirimkan permintaan HTTP ke server, dan server merespon dengan alamat yang diminta. HTTP beroperasi di lapisan aplikasi dari model OSI, menggunakan koneksi TCP untuk mengirimkan data. Protokol ini menggunakan beberapa metode seperti GET untuk mengambil data, POST untuk mengirim data, PUT untuk memperbarui metode data, kemudian dan DELETE untuk menghapus data, memungkinkan berbagai interaksi dengan. Bagaimana HTTP bekerja dengan TCP? HTTP menggunakan TCP untuk membangun koneksi antara klien seperti peramban web dan server web. Proses ini dimulai dengan three-way handshake TCP yang melibatkan pertukaran segmen SYN dan ACK untuk membangun koneksi. Setelah koneksi terjalin, HTTP mengirimkan permintaan melalui koneksi TCP tersebut, dan server merespon dengan data yang diminta. Setelah transfer data selesai, koneksi TCP dapat ditutup, meskipun HTTP mendukung koneksi berkelanjutan untuk efisiensi yang lebih baik. Pemrosesan TCP atau IP pada web dapat diilustrasikan dengan proses sebagai berikut. 1. Pada bagian application layer akan terjadi proses dimulai dari aplikasi web, misalnya browser, yang mengirim permintaan HTTP. Di sini, data aplikasi diproses. Yang kedua, pada bagian transport layer akan terjadi data dari layer aplikasi dipecah menjadi segmen-segmen TCP. Informasi header ditambahkan, termasuk nomor port, sumber, dan tujuan. Yang ketiga, pada bagian internet layer akan terjadi segmen TCP dibungkus menjadi paket IP. Alamat IP sumber dan tujuan ditambahkan ke header paket. Pada bagian network access layer akan terjadi paket IP diubah menjadi frame dengan menambahkan informasi alamat hardware atau MAC address. Pada bagian physical layer akan terjadi frame dikonversi menjadi sinyal bits dan dikirimkan melalui media fisik. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, dalam proses pengiriman, data bergerak dari atas ke bawah melalui layer-layer di sisi klien. Data kemudian melintasi internet, dan di sisi server, data bergerak sesuai dengan tujuan. Keunggulan penggunaan TCP dalam HTTP. TCP menjamin pengiriman data yang baik dan dalam urutan yang benar, mengelola aliran data, dan mengontrol kemacetan di jaringan untuk meminimalkan paket yang hilang atau terduplikasi. Keandalan ini memastikan bahwa data yang ditampilkan kepada pengguna adalah lengkap dan tidak rusak. Terdapat protokol yang lebih aman dari HTTP, yaitu HTTPS. Apa itu HTTPS?
HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS di atas TCP untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara klien dan server. Ini melindungi data dari penyadapan dan manipulasi, memastikan bahwa komunikasi tetap aman. Yang selanjutnya yaitu mengapa protokol-protokol ini penting. IP, TCP, dan HTTP saling bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang lancar di internet. IP memungkinkan perangkat di seluruh dunia terhubung. TCP memastikan data dikirim dengan andal dan tanpa kesalahan. Dan HTTP memungkinkan kita menjelajahi web dengan mudah. Tanpa protokol ini, pengalaman daring seperti mengirim email, menonton video, atau menjelajah media sosial tidak akan mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu terdapat perbedaan antara HTTP dan TCP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yaitu protokol aplikasi yang digunakan untuk mentransfer data hipermedia seperti HTML. Terdapat lapisan OCI yaitu beroperasi di lapisan aplikasi layer ke-7. Fungsi utama yaitu terdapat menentukan format permintaan dan respons. Yang kedua yaitu mengatur komunikasi antara klien dan server. Yang ketiga yaitu mendefinisikan metode seperti GET, POST, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mengelola changing atau autentikasi. Terdapat beberapa karakteristik yaitu yang pertama stateless atau tidak menyimpan state. Yang kedua yaitu berbasis teks. Yang ketiga yaitu mendukung berbagai tipe konten. Selanjutnya yaitu terdapat contoh beberapa penggunaan. Yang pertama yaitu memuat halaman web. Yang kedua yaitu API RESTful. Yang ketiga yaitu mengunduh file. Yang selanjutnya yaitu terdapat TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol transport yang digunakan untuk pengiriman data yang andal dan berurutan. Terdapat lapisan OCI yaitu beroperasi di lapisan transport layer keempat. Fungsi utama yaitu yang pertama memastikan pengiriman data yang andal. Yang kedua yaitu mengelola kontrol aliran. Yang ketiga yaitu melakukan segmentasi data. Yang keempat yaitu menangani kesalahan transmisi. Terdapat beberapa karakteristik yaitu yang pertama connection oriented yaitu berbasis koneksi atau full duplex yaitu komunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu menggunakan nomor urut atau acknowledgement atau ACK. Terdapat beberapa contoh penggunaan yaitu yang pertama transfer file atau FTP. Yang kedua yaitu email atau SMTP. Yang ketiga yaitu remote login atau SSH.